Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia. Untuk kita cari tahu dulu ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di bulan Januari 2026 nanti ya. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja mari mulai. Ini dia, no, ada Four of Pentacles reverse di sana, berikut ada Three of Pentacles di situ ya. Oke. Yep. Di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya kalian berdua sedang berkompromi, sedang berkompromi kembali, gitu loh. Jadi bisa-bisa memang ada hal-hal yang terjadi ya di tahun 2025 ini gitu. Hal-hal terjadi yang bisa-bisa kayak bikin kamu marah, bikin dia kesel gitu loh. Jadi kayaknya kalian lagi dilingkupi oleh atmosfer kenegatifan ya dalam relationship ini gitu loh. Misalnya terjadi ancaman-ancaman perpisahan gitu ya, atau pertengkaran yang tidak kunjung habis gitu ya. Atau boleh-boleh saja memang kalian sudah berpisah, yang satu sudah di mana, yang satu sudah di mana gitu ya. Jadi kayak semacam ada napsi-napsinya hidup kalian sendiri-sendiri. Kamu mikirin dirimu sendiri, dia mikirin diri dia sendiri gitu ya. Adalah hal-hal yang kayak bikin kalian berdua tidak hangat tapi dingin ya, tidak harmonis gitu loh. Jadi ya beneran di situ tuh tidak nyaman. Dua-duanya ini, bukan hanya satu, tapi dua-duanya. Semacam ada bisa jadi energi permusuhan ya antara kamu dengan dia. Jadi walaupun kalian berumah tangga, tapi kayak pecah kongsi. Bukan lagi partner sebagai suami istri. Udah pecah kongsi di sini. Gitu loh. Nggak ada lagi lembut-lembut mesranya gitu ya, nggak ada. Bisa seperti itu kalau Mari lihat ya. Pertengkarannya lumayan hebat, itu tuh bisa ya. Bukannya sering, tapi sekalinya meledak hebat banget. Dan dari pertengkaran itu tuh kamu sakit, dianya terluka. Sama aja. Gitu loh. Adalah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan dari dia untuk kamu gitu. Ya. Lebih cenderungnya sih kamu ini boleh ya lebih banyak kayak bilang aku nih korban, aku tuh korban gara-gara dia gitu loh. Bisa kamu mencap dirinya kamu ya sebagai korban dan dia sebagai pelaku, orang yang bikin kamu jadi kayak mumet pikirannya, nggak enak perasaannya. Nah seperti itu ya. Tapi kemudian nanti untuk di bulan Januari apa yang dia lakukan, Mari lihat ini tuh seperti kayak ngambil hati kamu dianya. Seperti ngambil hati kamu. Dan ya gini, sebenarnya kamu itu tuh bisa-bisa sedang flat ya. Kamu sedang flat. Jadi kalaupun dia sudah baik di matanya kamu lihat dia ya, dia apalah gitu, coba ngambil hati, ngedeketin kamu gitu. Ya kamu ngelihat dia itu tuh kayak kosong aja udah. Gitu loh. Tapi yang Mari nampak di sini tuh memang untuk menolak, menerima kehadirannya dia dalam hidupnya kamu, masih belum kamu lakukan, tidak kamu lakukan. Kamu terima aja gitu. Nah, misalnya gini, dia tiba-tibanya chatting kamu. Halo, kamu apa kabar, katanya si dia. Terus kamu jawab, iya kabar baik gitu. Tapi kamu udah nge-flat gitu loh. Kamu nggak yang, wih euforia kamu, dia sapa aku gitu. Kalau dia bilang, maaf ya, kamu ya
Gitu, nggak yang, ih dia minta maaf sama aku, ih senengnya hatiku gitu ya, dia minta maaf, nggak gitu, nggak ada euforianya. Maafin aku ya, iya, kita jalan yuk, boleh, gitu. Hampa aja kamu, tapi memang kamu sambut dia gitu loh, nggak yang kamu cuekin, alah apaan sih lu, kamu nggak culas juga, kamu nggak culas, apaan sih lu, sok-sok manis lu sama gue, kemarin aja, gitu ya, kamu nggak gitu, kamu nggak culas. Macamnya lagi nggak ada energinya kamu itu tuh untuk yang ngadepin konflik berkelanjutan dengan dia, gitu ya. Nggak ada energinya kamu. Karena Maria nampak Cancer kamu di sini tuh kalau bisa tuh pengennya tuh damai aja udah, gitu. Damai-damai, tenang-tenang, lagi nggak mampu kamu untuk menghadapi kekeosan, chaos. Karena kemarin kamu udah alami itu. Jadi kamu nggak mau lagi, nggak mau aku chaos gara-gara dia, gara-gara hubungan ini. Jadi apa yang terjadi ini tuh kayaknya bikin hatinya kamu itu tuh jadi macam mati rasa. Bisa kamu itu tuh macam mati rasa ini ke si pasangannya kamu. Tapi kamu juga tidak menolak apabila dia punya niatan baik sama kamu. Gitu aja kalau Maria nampak. Nah terutama kalau kalian itu kan rumah tangga ya. Jadi ketika dia tanda petik ngajak baikan sama kamu, namanya kan rumah tangga, ya kamu juga tahu lah, rumah tangga memang harusnya adem-adem, tenang gitu ya. Lagian dia suaminya aku, dia istrinya aku, ya udah gitu ya. Dia baik, aku baik. Nah kayak gitu model kamu, karena kamu juga masih tetap mau rumah tangga ini. Sebab mungkin pertimbangannya kamu bukan lagi sebab karena memang ada kamu tahu, kamu tetap masih cinta sama dia, kamu sayang, kamu takut kehilangannya dia, ya. Kamu nggak bisa tanpa dia, bukan sebab itu. Tapi boleh-boleh ya udah terlanjur menikah. Kamu mempertimbangkan anak. Nah seperti itu ya. Jadi kamu katakanlah kamu masih iya dengan dia. Masih mau dengan dia. Gitu loh. Kamu masih membuka kesempatan dengan dia. Kamu masih mau berkompromi lah. Walau hatinya kamu sedang mengatakan, berteriak, aku udah gak cinta lagi sama ini makhluk gitu. Aku gak cinta lagi sama dia, tapi ya sudah gitu loh. Demi anak-anakku boleh gitu ya. Atau memang kamu belum punya rencana mau menjanda, mau menduda untuk dalam waktu segera. Gitu ya. Kamu masih tahu banget gitu loh, bahwa kamu harus tunduk kepada kesakralan pernikahan ya. Jadi apalagi kalau kamu itu kan Kristen, kita kan di Kristen itu tuh tidak ada ceritanya cerai-cerai kan, lebih Katolik gitu. Jadi kamu ya udah terlanjur di depan Tuhan mengikatkan janji sehidup semati dengan dia, udah jalan aja seperti itu. Nah kalau kalian ini tuh belum berumah tangga ya, katakan kalian ini tuh masih ceritanya pacaran. Mari lihat. Ya memang kamu juga belum ada nih seneng sama laki-laki lain, suka sama perempuan lain gitu, belum ada. Jadi dan kamu tidak punya urgensi ke arah sana. Jadi sehingga ketika dia datang ngedeketin kamu, ya udah kamu biarin aja dia datang ngedeketin kamu gitu. Gitu loh. Jadi kayak memang tidak ada juga urgensinya kamu ya untuk lari dari dia, kabur dari dia, tidak ada urgensinya kamu. Oh ini hubungan dengan dia harus diselesaikan dengan alasan ini itu, belum ada memang. Ya udah dia datang ya datang gitu loh, ya kamu sambut dia dengan baik-baik gitu. Mari lihat. Nah bisa-bisa juga karena kamu mengingat tentang pekerjaan ya. Nah misalnya gini, kamu dengan dia itu tuh rekan kerja, jadi mengingat kalian masih akan menjadi rekan kerja sampai beberapa tahun lagi, ya tidak enak juga lah kalau kemudian kamu menabuhkan genderang perang ya, memperlihatkan sikap permusuhan dengan dia. Nah kalau kamu dengan dia itu tuh terlibat dalam satu bisnis yang sama gitu ya, kalian terlibat dalam satu bisnis, tentulah kamu menyadari bahwa ya dia tetap kok partner bisnisnya aku ya. Jadi kamu lebih menjaga ke arah sana biar bisnis ini tuh tetap jalan ke situ sih.
Bisa-bisa kamunya itu tadinya itu cinta banget ya sama orang ini. Bisa. Kamu cinta mati gitu ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala gitu. Itu tuh berteriak semua, aku cinta kamu, aku sayang kamu dulu. Tapi ceritanya dulu, sekarang udah enggak lagi. Malah udah enggak lagi. Sudah enggak dapat kamu lagi ya, ada gimmick-gimmicknya antara kamu dengan dia. Gitu loh. Enggak ada gimmick-gimmick lagi dalam relationship kalian, jadi bosen. Di situ ya, setidaknya ya untuk Januari kamu mau gali-gali pun itu batinnya kamu, mana cinta yang kemarin itu ke dia. Bisa-bisa kamu nggak dapet, kececer di mana ya cintanya aku itu tuh ke dia ya. Dulu bisa-bisanya mau mampus-mampus gitu cinta sama dia, kok sekarang bisa-bisa ya aku ini tuh ngeflat. Kamu mungkin juga bingung ya ngelihat dirinya kamu sendiri untuk beberapa dari kaum Cancer. Chemistry dengan dia itu tuh udah nggak dapet. Jadi mari lihat, memang kayaknya udah redup gitu ya. Udah redup ini. Sensasi euforia antara kamu dengan si Yayang Bebeknya kamu ini. Gitu. Adalah hal-hal yang bikin kamu itu tuh ilfeel jadinya ngelihat dia. Sebab mari lihat, sempat kamu itu tuh kayak marah banget. Kamu kayak sedih banget. Kamu kayak kecewa banget gitu. Banget. Nah ini akhirnya bikin energinya kamu kepada dia itu tuh langsung drop. Gitu loh. Saking kecewanya, saking marahnya, saking sedihnya. Saking takutnya, saking gitu. Energi saking ini sempat kayak katarsis kamu. Katarsis sedihnya, katarsis takut kehilangan dia, katarsis gitu. Jadi udah capek kamu yang kayak gituan. Habis energinya kamu marahnya ya. Jadi memang biasanya kan kalau energi udah sampai di titik paling tingginya, tuh langsung landai semua kan. Langsung netral kembali. Nah, iya, netral energinya kamu ke dia, ngeflat. Marah enggak. Bisa sekarang, namanya orang mati rasa gimana itu? Marah sudah enggak lagi. Kan udah habis marahnya kemarin. Tapi peduli juga enggak. Ya, sedih udah enggak lagi memang. Tapi gembira juga enggak. Gitu loh. Udah beneran rata. Gitu loh. Udah biasa aja jadinya. Udah kosong. Nah, kalau boleh dikatakan kosong-kosong. Jadi bisa-bisa kamu itu tuh dengan dia di bulan Januari, semacam kamu jadi kayak mayat hidup gitu. Nggak ada sensasinya. Kayak zombie kamu. Kayak zombie ya. Udah nggak ada sensasi. Tapi kamu tahu ya. Ya memang kan dirinya kamu ini kan baik gitu ya. Kamu tahulah apa-apa yang menyakiti orang, kamu nggak mau lakukan. Gitu. Masih tetap kamu tunjukin sisi baiknya kamu. Gitu ya. Jadi kamu kalau untuk membalas dia, untuk menyakitin dia, mari lihat enggak ada energinya kamu ke sana. Lagi-lagi mari katakan enggak ada. Biasa-biasa aja kamu jadinya. Ya kalau bisa baik ya sedikit, ya kamu tunjukin ke dia. Gitu. Ya. Situ. Nah, melihat sikapnya kamu yang menerima dia, seneng dianya. Tenang hatinya dia. Gitu loh. Jadi kan kalau kamu sempat yang dilingkupi oleh energi negatif, jadi dia kayak ngeliat, kamu udah baik kok, lega hatinya dia, lega kayak gitu. Kamu udah maafin aku, gitu. Kamu nggak mempermasalahkan lagi urusan yang kemarin, kejadian yang kemarin udah lewat bagi kamu. Wah, tenang, selamat aku, gitu dianya, selamat. Karena dia pun mari lihat di sini tuh ya kalau masih tetap bisa baik-baikan sama kamu ya baik-baikan gitu loh. Gitu. Suka dia kalau kamu itu tuh masih kayak welcome sama dia, suka dia. Gitu loh. Bisa-bisa dia kayak ngerasa dia berhasil gitu ya. Aku berhasil nih ngambil hatinya kamu, padahal yang nggak ada hati yang kamu kasih sama dia, yang ngeflat aja tadi kata Mari, gitu ya. Ya pokoknya dia jadinya kayak ngerasa aman, tenang pikirannya dia. Jadi apa yang terjadi dalam relationship kalian, boleh-boleh itu tuh juga ternyata banyak sedikitnya mengganggu dia ini,
mengganggu dia gitu loh. Nah, karena dia memang nggak mau pisah sama kamu, dalam artian pisah habis begitu aja ya. Yang maunya dia kalian masih tetap ada ikatan silaturahminya lah. Kamu masih belum kemana-mana. Jadi chance, possibility, kemungkinan bahwa relationship karena akan lebih membaik lagi, itu yang dia mau dengan kamu. Gitu. Itu yang dia mau dengan kamu. Nah, di sana. Ya. Jadi memang concern-nya dia, kepeduliannya dia untuk di bulan Januari adalah merapikan ya hubungan yang sempat berantakan dengan kamu, membersihkan energi negatif yang sempat melingkupi relationship ini. Jadi dia nggak mau kalau kamu marah sama dia, tetap marah, tetap benci, gitu ya, nggak mau dia, gitu loh. Jadi kayak silaturahmi dengan kamu itu tuh ceritanya mesti, gitu ya. Yang sekarang yang dia pedulikan ini silaturahmi dulu lah, gitu loh, baik-baikan dulu lah kamunya dengan dia. Nah, tapi ingat, kalau kemarin yang bikin kamu kecewa, sebab karena apa gitu ya, terserah lah entah karena apa itu bikin kamu kecewa, bikin kamu marah, bikin kamu sedih sampai ke ubun-ubun. Hal itu tuh sebenarnya masih ada, belum beres itu, hal itu tuh belum beres. Gitu, tapi dia kayak mau menyingkirkan dulu yang apa menjadi persoalan kalian itu, ya dia mau singkirkan dulu itu. Pokoknya yang dia tahu bahwa dia harus menjalin interaksi yang bagus dulu dengan kamu. Jadi misal gini, kamu marah kemarin itu, kamu sedih ya, gara-gara kamu cemburu, dia deket sama cowok lain, cewek lain. Apakah dia ketika dia ngambil hati kamu, dia sudah tidak deket lagi sama cowok itu, sama cewek itu? Enggak juga, masih deket, gitu. Ya, misalnya kalian bertengkar karena dia melakukan hal-hal yang di matanya kamu itu tuh tindakan yang jelek. Apakah dia masih mau lagi tuh mengulangi tindakan yang serupa sama? Ya masih di situ. Nah, kalau misalnya kalian itu tuh, dia bilang sama kamu, kita pisah saja. Iya, maunya dia tuh bisa kayak yang kalian pisah secara status relationship. Jadi dia nggak mau lagi jadi pacarnya kamu, dia kayak nggak lagi mau jadi suami kamu, tapi dia mau silaturahminya kalian tetap jalan, gitu loh. Ya kalian bisa tetap jadi rekan kerja yang baik, misalnya partner bisnis yang bagus, gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau benar-benar mau ngelepasin kamu, dia nggak mau dia. Jadi dia kayak masih mau mengamankan ya, masih mau mengamankan bahwa pintu hidupnya kamu itu tuh masih terbuka dengan dia, kepada dia. Itu yang mau dia amankan. Jadi bukan berarti kalau kemarin dia bilang dia mau cerai sama kamu, artinya dia mau rujuk. Enggak, bukan mau rujuk, tapi cerainya cerai sebagai suami istri. Namun ya masih berlanjut kalian sebagai ya sesama manusia, misalnya seperti itu di sana. Atau misalnya kalian itu tuh dulu waktu berumah tangga sudah sempat nih membangun bisnis bersama, ya biar tetap ini kamu dengan dia masih bisa jadi sama-sama ngelanjutin bisnis ini. Urusan bisnisnya lanjut, urusan rumah tangganya yang berpisah. Nah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu kalau Mari lihat. Ya. Jadi apa yang menjadi persoalan kemarin, sesungguhnya itu tuh masih ada. Cuman tidak diangkat lagi menjadi topik perdebatan kah? Ya. Perkelahian, permusuhan, lagi nggak diangkat. Sama-sama kamu dan dia itu tuh Mari lihat sama-sama nggak mau dulu lah menyentuh hal itu. Itu loh. Jadi ibaratnya kayak sampah itu tuh masih ada, belum dibuang sampah itu, dibiarin ada, tapi kayak pura-pura dulu nggak mau ngeliat bahwa di situ ada sampah gitu. Itu loh kalian berdua. Jadi apapun yang menjadi persoalan belum dapat dia jalan keluarnya. Hanya saja di maintenance dulu nih ininya ya, relasinya kamu ke dia ke kamu. Nah seperti itu Mari lihat. Oke, baik ya. Jadi begitu.
Nah, akan ada komunikasi, akan ada kedatangan dari seseorang ini ke kamu ya. Pokoknya ada interaksinya kalian. Interaksinya itu tuh membaik memang. Membaik. Jika kemarin saling berteriak, ini nggak ada berteriaknya. Jika kemarin ngomong sambil berceceran air mata, ini tidak. Ini tidak gitu ya. Sekilas pandang sepertinya ya lebih oke lah daripada yang kemarin. Walaupun isunya belum disentuh. Seperti itu ya. Oke, baik. Berkompromi karena ada pertimbangan lain di situ. Gitu loh. Jadi ndak melanjutkan, memperpanjang-panjang perdebatan ya. Situasi diem-diemannya ya, situasi dinginnya. Nah, gitu loh. Baik ya. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Jadi untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia ya. Ini diambil untuk cari tahu kepada Cancer mana bacaan ini disampaikan. Nah, mari awal dari inisial S. Ada 1, F ada fisika, R ada rasa, W ada warna, Y ada yoyo, H ada hati, dan N ada nama. Masuk kita ke zodiak ya. Di sini ada energi dari Taurus, ada energi dari Cancer, berikut Sagittarius, berikut energi dari Gemini, dan energi dari Aries hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.